Selain menampilkan keris yang dihibahkan oleh Mas Agung, masih banyak koleksi keris lainnya yang menjadikan Museum Pusaka sebagai museum yang memiliki senjata tradisional terlengkap. Dari sisi cara dan niat, keris diciptakan atas dasar ageman atau seni dan tayuhan yang mengarah pada kekuatan magisnya. Banyak yang percaya bahwa keris dapat berdiri karena memiliki kekuatan magis. Namun faktanya, keris dapat berdiri melalui perhitungan keseimbangan. Total keseluruhan benda koleksi kami itu ada sekitar 5.744, terdiri dari berbagai macam, misalnya keris, tombak, pedang, kujang, badik, dan lain-lain. Tapi yang di display dalam pameran itu jumlahnya 544 buah senjata. Kalau koleksi yang masterpiece mungkin bisa sekitar ada 10 gitu ya. Tadi yang kembali di zaman ke zaman mesti karena tertua, itu abad ke-8 itu ada keris zaman Majapahit. Di dalamnya ada keris, ada tinatah Gojo Singa gitu. Jadi kerisnya Majapahit tapi dia karena berjasa pada saat kerajaan Mataram, ada tinatah dari emas itu di bawah gajah dan singa. Jadi itu salah satu koleksi masterpiece. Kemudian ada lagi yang agak terbaru itu dari Surakarta, namanya keris Pasopati. Pasopati itu kalau di dalam dunia perwayangan senjata pamungkas oleh ya seperti tadi saya kembali bahwa walaupun sekarang sudah mekar menjadi 33 atau bahkan 34 provinsi, tapi kita awalnya masih 27. Awalnya di sekitar Jawa itu masih di Pajang keris ya. Kemudian di Bali juga keris, Nusa Tenggara Barat dan Timur itu ada pedang, ada keris. Kemudian di Kalimantan yang lebih spesifik namanya Mandau tapi jenisnya benar pedang. Kemudian di Sulawesi ada juga pedang, ada keris. Maluku itu parang atau pedang juga jenisnya. Kemudian habis Maluku, Papua atau Irian, itu di sana tidak ada keris tapi dia panah dan tombak. Yang terakhir itu Timur dulu, sekarang sudah merdeka, sudah sendiri, tapi kita tetap memajangkan karena sejarah dulu masih wilayah kita, itu ditampilkan pedang. Bentuk keberagaman dipengaruhi oleh masyarakat di wilayah itu sendiri gitu. Seperti tadi saya bilang contoh kenapa di Kalimantan maupun di Sulawesi kenapa kok keris, karena menugaskan empu ke Kalimantan maupun ke Sulawesi karena ada muatan lokal, jadi empu itu memasukkan unsur-unsur lokalnya, jadi terjadi kombinasi lah gitu. Pengunjung juga dapat melihat koleksi dari zaman ke zaman, bentuk bilah pusaka, dan pusaka hasil penemuan di Sragen, Jawa Tengah.
Berbagai jenis kayu yang digunakan untuk membuat ukiran dan warangka juga dipamerkan. Berdekatan dengan jenis kayu, pengunjung akan menemukan 3 kursi antik peninggalan zaman pemerintahan Pakubuwono ke-10. Memasuki lantai 2 terdapat dapur pusaka, tangguh pusaka, pamor pusaka, dan bermacam-macam jenis tombak dan matanya. Tidak hanya pusaka lokal, Museum Pusaka juga menampilkan koleksi dari World Expo Shanghai China tahun 2010 yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selain menampilkan berbagai pusaka dalam dan luar negeri, Museum Pusaka juga memiliki fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan Museum Pusaka. Salah satunya adalah ruangan konservasi dan preservasi. Sesuai dengan namanya, ruangan ini berfungsi sebagai ruang perawatan, pembuatan, dan perbaikan keris. Selain itu, terdapat juga ruang bursa cenderamata yang menyajikan perlengkapan pusaka dan cenderamata, serta ruang auditorium yang dipergunakan untuk seminar dan kegiatan lainnya. Untuk mendukung bidang edukasi dalam hal pusaka serta menambah daya tarik, Museum Pusaka rutin mengadakan pameran temporer dengan tema berbeda tiap bulannya. Dan juga acara Pekan Suro setiap tahunnya, di mana pengunjung dapat berpartisipasi memandikan keris. Peranannya dalam edukasi memang kami supaya lebih menarik, biasanya banyak aturan-aturan di museum itu jangan disentuh, tidak boleh dipegang, tidak boleh di ini. Jadi kami memang memperagakan, misalnya salah satu contohnya merangi, membuat. Jadi ada interaktif antara anak-anak, dia bisa silakan seperti salah satu contohnya tadi juga bahwa itu ada keistimewaan bisa berdiri. Nah, kami juga silakan pengunjung mendirikan keris. Yang penting caranya dikasih tahu seperti ini harus perlu kesabaran. Nah, itu salah satu bagian dari kami untuk menghapuskan image bahwa museum itu memajang benda-benda kuno yang memang tidak boleh disentuh, tapi kami malah memang harus dikasih aturan-aturan supaya mereka tidak salah dalam memegangnya gitu. Kami memang termasuk museum khusus yang memang tidak umumnya kita sih kepingin menarik segala lapisan.